Isa telah mengatakan kepada para pengikutnya bahwa ia harus menderita dan mati, namun ia akan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Pada hari Raya Paskah, ketika ia sedang makan dengan para pengikutnya, Isa mengatakan kepada mereka bahwa pada malam itu juga salah seorang di antara mereka akan mengkhianatinya dan menyerahkannya untuk dihukum mati. Mereka menjadi bingung dan mulai bertanya-tanya satu sama lain, siapakah yang akan berkhianat? Pada saat itu, mereka belum memahami bahwa yang Isa maksudkan adalah Yudas. Setelah makan malam, Isa pergi dengan para pengikutnya ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Tiba-tiba, Yudas datang memimpin sekelompok orang yang bersenjata pedang dan tongkat. Para pemimpin agama dan imam kepala yang menyuruh mereka. Yudas mendekati Isa dan menciumnya, dan itu adalah tanda bagi mereka yang bersamanya untuk menangkapnya. Mereka membawa Isa kepada para pemimpin agama untuk diadili, untuk menghukumnya dengan tuduhan palsu dan membunuhnya. Sang imam kepala berpaling kepada Isa dan bertanya, "Apakah engkau Sang Al-Masih, Sang Anak yang datang dari Allah?" Isa menjawab, "Ya, akulah Sang Al-Masih." Lalu, sang imam kepala mulai berteriak dan mengoyak pakaiannya dan berkata, "Ia adalah seorang penghujat. Ia layak untuk mati." Lalu, mereka membawanya kepada gubernur dan menuduhnya telah berkhianat karena menghasut orang banyak untuk menentang pemerintah Rom dan mengaku sebagai raja orang Yahudi. Ketika Isa tidak menjawab satupun pertanyaan-pertanyaannya, sambil mengancam, sang gubernur bertanya kepadanya, "Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku memiliki wewenang untuk melepaskanmu atau menyalibkanmu?" Isa menjawabnya, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Aku menyerahkan nyawaku berdasarkan kehendakku." Sang gubernur tidak menemukan kesalahan apapun dari Isa. Tetapi ketika kerumunan orang banyak berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Ia menyerahkan Isa kepada mereka dan berkata, "Darah orang ini ditanggungkan atas kalian." Lalu para prajurit membawanya, melucuti pakaiannya, memukulnya, dan mencambuknya. Mereka memaksanya untuk memikul salibnya, melintasi kota ke tempat di mana ia akan disalibkan. Di sepanjang perjalanan, ada banyak orang yang mengikutinya, dan ada perempuan-perempuan yang menangis dan meratap. Ketika mereka tiba, mereka meletakkannya di atas salib, memaku tangan dan kakinya pada salib, dan menyalibkannya di antara dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dan mereka memasang tanda yang berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi." Para prajurit dan orang banyak yang berada di sana mengolok-olok dia dan mencemoohnya. Namun Sang Al-Masih menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Isa mulai menghujat, mengutuk, dan mengolok-olok Isa dan berkata, "Bukankah engkau Sang Al-Masih? Bila memang demikian, selamatkan dirimu sendiri dan selamatkanlah kami juga." Namun sang penjahat yang lainnya berteriak dan menegurnya, "Tidakkah engkau takut akan Allah, karena engkau juga sedang menerima hukuman yang sama? Kita berdua layak untuk disalibkan oleh karena apa yang kita lakukan, namun ia tidak layak untuk menerima hal ini." Kemudian ia berpaling kepada Isa dan berkata, "Ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaanmu." Isa berkata kepadanya, "Hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus." Pada waktu tengah hari, matahari tidak bersinar, dan keadaan menjadi gelap gulita. Isa berseru dengan suara nyaring, "Bapa, ke tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan kemudian ia meninggal. Pada saat itu juga,
Terjadilah gempa bumi, dan tirai dalam bait Allah tersobek menjadi dua, dari atas hingga ke bawah. Salah satu tuduhan yang orang Yahudi miliki terhadap Isa adalah apa yang ia katakan tentang dirinya, yaitu ketika ia berkata bahwa ia adalah Sang Anak Allah. Mereka memahami ungkapan ini secara jasmania. Apakah pemahaman mereka benar? Isa memiliki kuasa untuk menghindari penyaliban dirinya. Menurut Anda, mengapa ia memilih untuk disalibkan? Atas dasar apa Isa berjanji bahwa sang penjahat akan bersama dengannya di Firdaus ketika ia tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik atau menjalani hidup sesuai kehendak Allah? Apa yang dapat Anda pahami dari hal ini?